Selamat datang di channel Sair Vlog CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi. Coba kita perhatikan soal di depan ini. Ini adalah soal-soal tentang menyederhanakan pecahan, tetapi bentuk pembilang maupun penyebutnya itu adalah bilangan-bilangan yang berpangkat, seperti contoh pada di depan ini. Dan ini adalah untuk kelas 9 atau kelas 10 peminatan. Jadi kita semua bisa mengerjakan seperti itu, atau anak-anak itu akan bisa mengerjakan juga seperti ini. Oleh karena itu, perhatikan sampai selesai supaya tidak gagal paham, terutama untuk anak-anak, dan kita untuk orang tua juga diperlukan agar supaya kita bisa membimbing anak-anak kita ya di dalam pendidikan. Baik, sebelum kita mulai, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan Pak Yudi beri komentar. Agar Pak Yudi lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru. Untuk itu, Pak Yudi mengucapkan terima kasih dan Pak Yudi mendoakan semoga Anda yang mengeklik video ini dan menonton video ini itu diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang limpah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa tanpa henti, dan juga segala urusan-urusan yang sulit dipermudah. Ya, kita mulai. Di sini 3 pangkat X kuadrat per 9 pangkat X sama dengan 27. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah memperhatikan atau menyimak bagaimana bilangan-bilangan yang ada pada soal tersebut itu ada benang merahnya atau ada kaitannya. Ya, yang pertama di sini 3. Bilangan 3 itu dengan bilangan 9 ada kaitannya. Kemudian termasuk juga dengan bilangan 27. Itu juga ada kaitannya, yaitu mempunyai faktor sekutu, faktor yang dimiliki oleh 3, oleh 9 dan 27 itu 3. Itu salah satu kata kuncinya seperti begitu. Ya, kita akan mulai sebagai berikut. Jadi kita ulang sekali lagi bahwa kita harus simak dulu supaya kita bisa paham betul apa yang harus kita lakukan. Ya, kita akan mulai ya, kita akan mulai. Oke, kita mulai. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, maka ingat kepada begini. Atau ini kita jadikan semuanya itu menjadi dengan bilangan pokok 3. 3, 9-nya dijadikan bilangan pokok 3, kemudian 27 juga dijadikan bilangan pokok 3. Dan ini akan menjadi begini. Akan menjadi 3 pangkat X kuadrat. Ini yang ini. Kemudian per. Itu ya. 9 itu 3 kuadrat. 3 kuadrat dipangkatkan X sama dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, begitu ya. Jadi paham? Diharap paham sampai sini. Ya. Kita mulai, kita lanjutkan. Sekarang di sini kita bisa ubah dari ini penyebutnya terutama ya. Ini akan diubah menjadi 3 pangkat X kuadrat, 3 pangkat X kuadrat per 3 pangkat. Nah, ini kalau sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Jadi ini sama dengan pangkat 2X yang sama dengan 3 pangkat 3. Begitu ya. Paham sampai sini ya? Oke, ya kita lanjutkan. Sekarang kita tinggal memperhatikan bilangan ini. Jadi dari situ kita akan dapatkan di sini, Pak tulis di sini ya. Kalau sebuah bilangan dibagi oleh bilangan lain dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu dikurangi. Pangkat pembilang dikurangi oleh pangkat penyebut. Nah, jadi kalau begitu di sini akan menjadi 3 pangkatnya X kuadrat dikurangi 2X. Dikurangi 2X. X yang ini sama dengan 3 pangkat 3. Nah, mudah kan? Ya, jadi kita ulang. Kalau dibagi seperti begini, ya, kemudian pangkat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi di sini 3X kuadrat dipangkatkan 3 pangkat X kuadrat per 3 pangkat 2X itu akan menjadi 3 pangkatnya X kuadrat dikurangi 2X. X kuadrat dikurangi 2X yang sama dengan 3 pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah ketemu jalan terangnya. Jalan terangnya bagaimana? Ini 3, ini juga 3. Bilangan pokoknya sama.
Nah, kalau bilangan pokoknya sama, pada di sini ungkapannya itu sama dengan, tentu pangkatnya itu juga sama, ya kan? Jadi kalau begitu, kita akan dapatkan bahwa X kuadrat dikurangi 2X itu yang sama dengan 3. Dan ini adalah persamaan kuadrat yang kita bisa selesaikan menjadi X kuadrat min 2X minus 3 yang sama dengan 0. Nah, berarti kita tinggal menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Nah, untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat itu ada berbagai cara, diantaranya adalah dengan cara kuadrat murni, dengan cara memfaktorkan, dengan cara rumus, ya. Pak Yud akan pilih mempergunakan pemfaktoran. Dan ini X kuadrat min 2X min 3 itu dapat difaktorkan menjadi X dikurangi 3 kali X ditambah 1. Masih ingat kan yang seperti begitu? Sama dengan 0. Jadi di sini minus 3 dengan plus 1 itu jumlahnya minus 2. Maaf. Sedangkan minus 3 kali plus 1 itu adalah minus 3. Jadi ini kita faktorkan menjadi seperti begini, itu sudah benar. Nah sekarang tinggal mempergunakan aturan 0. Dua buah bilangan hasil kalinya 0, kalau salah satu atau dua-duanya itu 0. Misalnya begini, kalau ini 0 kali bilangan berapapun tentu hasilnya akan 0. Kalau ini 0, ini juga 0, hasil kalinya juga 0. Atau tadi kalau ini X minus 3, ini bilangannya 0, maka hasil kalinya juga akan pasti 0. Oleh karena itu, kita akan dapatkan bahwa jika X minus 3 ini 0, kalau X minus 3 yang 0 ya, tentu X-nya adalah 3. Nah, gitu ya. Sekarang kalau X plus 1. Jadi kalau X plus 1 yang 0, ini akan didapatkan X-nya itu minus 1. Jadi kalau begitu, ada dua nilai X yang masing-masing itu memenuhi syarat untuk persamaan yang di atas. Jadi yang pertama adalah X-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua, X-nya sama dengan minus 1. Jadi penyelesaian untuk persamaan tadi, yang ini ya, itu adalah, Pak tulis dengan begini, minus 1 boleh, kemudian 3 juga bisa. Dan inilah penyelesaiannya. Begitu. Paham ya? Oke. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, karena semua Anda hebat.